Sebelumnya saudara, Mas Aryo ini adalah pengemudi yang mengantarkan tim Dipo Investigasi untuk kemudian menuju dari pusat kota Lampung ke Kabupaten Pesisir Barat ataupun lokasi peristiwa pembunuhan misterius itu terjadi. Mas Aryo, tapi untuk kasus pembunuhan yang terjadi, Mas Aryo sendiri tahu kasus ini? Kalau untuk saya pribadi sih baru mendengar ini, Pak. Saya belum terlalu tahu tentang kasus ini. Oke. Artinya secara umum di Lampung kasus ini tidak terlalu menjadi perbincangan mungkin? Tidak. Oh tidak? Saya bersama dengan paman korban akan langsung menuju ke TKP pembunuhan yang dilakukan terhadap Arjun dan juga Alifas. Ikuti saya, saudara. Sini, Pak. Tadi kalau dapat Anda lihat memang cukup jauh jaraknya ya. Dari jalan utama untuk menuju ke atas berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 2 kilo. 2 kilometer. Tapi di atas itu ada perumahan atau bagaimana, Pak? Ada rumah-rumah sama pondok-pondok di perkebunan yang memang ada aktivitas sehari-hari orang kebunnya. Oke, baik. Saudara, saya baru tiba di lokasi ditemukannya Arjun dan juga Alifa yang ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi berpelukan. Saya akan coba menelusuri dan juga mencari sejumlah bukti, saudara, terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lokasi. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan didampingi dengan Kepala Desa Batu Raja, Pak Edward Lim. Boleh kita langsung melihat ke sana, Pak ya? Boleh. Siap. Ayo. Sebelumnya, Pak, ini perkebunan milik siapa, Pak? Ini milik ada warga yang ada di bawah itu. Pak, Warga Pak, saya ya? juga. Perkebunan apa ini, Pak? Ini ada belinjo, ada Oke. pinang, ada doren. Oke. Pak Edward, Pak Ricardo, ini lokasi penemuan korban ya? Iya, Tepatnya persisnya di mana? pas di batang dahan kayu itu. Oke. Saudara, batang kayu itu adalah lokasi di mana Arjun dan juga Alifa ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan dalam kondisi berpelukan, saudara. Ini memang konturnya jurang seperti ini. Iya. Ini kan terjadi ataupun ditemukannya korban ini kan malam hari ya, Pak ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, saat itu proses pencariannya seperti apa? Betul melibatkan 150 hingga 200 warga? Betul. Waktu saat itu sekitar setelah sholat maghrib ya, para warga udah pada tahu ya, yang dari bawah naik, yang dari atas turun ke sini warga, dan juga dari desa tetangga juga ke sini. Dan lebih kurang dari 150 sampai 200 orang masyarakat ramai-ramai mencari kedua si korban. Oke. Memang tantangan sangat berat, apalagi waktu itu sore hari itu habis hujan juga, ya. Begitu licin dan juga banyak hutan seperti ini, dilihat sendiri. Tapi dikarenakan semangat warga itu untuk menemukan si korban luar biasa. Dari lokasi ini ke rumah berapa jaraknya, Pak? Sekitar 150 meter. 150 meter. Oke. Tapi untuk anak dua ini, korban ini nggak pernah main masuk ke yang semak begini. Itu nggak dia pernah. pertanyaan. Dia di sekitaran rabat beton itu dia bermain. Karena rasa-rasanya tidak mungkin seorang anak bermain kecil di lokasi seperti jurang ini ya, Pak ya? Nah, Artinya mungkin pihak keluarga mencurigai bahwa peristiwa pembunuhannya tidak terjadi di sini, tetapi mohon maaf, korban diletakkan di sini. kita berpikir secara logika aja, kemungkinan nggak di sini. Dan ini baru pertama kali terjadi di Desa Batu Raja, Pak? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan yang menjadi misteri adalah 1 bulan sudah terjadi, namun polisi belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Iya. Oke, baik. Kita coba ke rumah dari orang tua korban, boleh, Bapak-Bapak? Pak Edward, kalau kita lihat dari lokasi ditemukannya korban di tepi jurang, nah ini kan ada jalan beton, Pak. Ini jalan yang memang biasa dilalui masyarakat. Iya, makanya jalan inilah ya, jalan utama masyarakat Pekon Tebalanggar, dusun Tebalanggar untuk ke induk Pekon. Oke, tapi Induk, ya. biasanya ramai nggak, Pak, di sini, Pak?
Ya dibilang rame ya rame. Apalagi jam-jam pulang sekolah siang itu ramai. Jam-jam pulang sekolah Iya. rame. Oke. Informasinya betul tidak kalau Arjun ini dan Alifah pergi keluar tidak hanya bermain tetapi juga memetik durian, itu betul? Enggak. Tidak sama Enggak. sekali. Karena memang yang dituju untuk bermain ini tetangga di sini memang biasa mereka bermain. Yang tetangga kebun memang biasanya tempat dia bermain. Didatangin sore itu Arjun dari sini enggak katanya. Nah, Tidak boleh. ke rumah tetangga itu. Enggak sempat ke rumah tetangga. Oke. Saya ingin ajak Bapak-bapak ke sini, Pak. Tadi kita sudah berbicara sebelumnya, ini ada sendal jepit, Pak. Iya. Betul ini sendal yang digunakan oleh seorang saksi yang menjadi kecurigaan polisi bahwa dialah pelakunya, betul, Pak? Iya, memang sendal ini memang sendal yang dicurigai waktu malam itu. Dan masih ada di sini tapi, Pak, ya? Saya masih ada di sini. Oke. Apa yang terjadi saat itu sehingga polisi betul-betul memprediksi bahwa ataupun menduga saksi ini adalah pelakunya? Mungkin Pak Ricardo ataupun Pak Edward? Boleh. Di waktu sore itu udah hampir maghrib. Ya setelah dipertanyakan ya Oke. dengan masalah si yang dicurigai itu, saat itu dia nabrak polisi mau melarikan diri. Saksi tersebut menabrak polisi Iya. Sampai terjatuh di Terjatuh. TKP itu. sampai terjatuh di Terjatuh TKP. TKP. Langsung Saya sendiri yang melihat. Oke. Dan itu awal mula kecurigaan itu lahir. Iya, lahir. Kita coba ke rumah, boleh, Pak? Boleh. Dari orang tua korban? Lewat mana, Pak? Tadi lokasi ditemukannya korban dibatasi oleh jalan yang memang dilalui masyarakat. Lalu ini adalah akses untuk kemudian menuju rumah. rumah orang tua korban. Ini rumah siapa, Pak? Ini rumah Pak Iswar. Ini rumah yang paling dekat dengan lokasi ditemukannya jenazah. Di sini juga di sebelah rumahnya ada halaman yang cukup Halaman luas yang ya, Pak, cukup ya? luas. Penjemuran. Jemur kopi di sini. Tempat menjemur kopi. Tapi biasanya untuk Arjun dan Alifah ini biasa main jauh-jauh, Pak, karena di sini kan bisa juga sebenarnya naik sepeda ya. Iya bisa. Tapi memang biasa atau Biasa. mungkin ada ajakan dari orang. Enggak. Cuman dia mau ke tempatnya si Tony mau bermain katanya. Oke. Siang itu 1:30 itu pamit. Dia nuntun sepeda dari sini, bawa sepeda dari sini. Dan sepeda ke tempat yang tadi kita susuri ya, Pak ya. Ya, yang Itu satu-satunya akses jalan satu-satunya. dan di tengah jalan sepedanya tergeletak. tergeletak masih di bawah. Bisa Anda lihat saudara, ini ada tulisan Alifah dan juga Arjun. Ini apa, Pak? Kandang ayam jagoknya Omar. Oke. Yang sayangnya. Ayam kesayangannya memang. Si Arjun ini setiap ada barang yang memang dipunyakan kepada dia rawat dengan baik. Nah, ini Oke. Oke. Kalau pelaku ini tidak akan orang jauh. Oke. Kenapa? Kok dia mengenal dua anak itu? Mengkorelasikan dari fakta-fakta yang kita lihat itu tidak mungkin orang jauh atau hanya ketemu orang melintas di kebun itu kemudian Oke. faktor penyebabnya ini pasti faktor yang berat, ya, faktor yang menimbulkan kebencian sehingga tetapi ada sikap pengecut. Kenapa yang jadi korban anak-anak bukan yang dituju kepada orang tuanya? Oke. Orang tuanya itu kan berkebun dekat rumah, ya. Kenapa si pelaku ini tidak berani menghadapi bapaknya atau ibunya yang dewasa? Tapi kenapa melakukan pelampiasan dari kebenciannya itu kepada anak-anak? Oke. Nah ini yang ada sifat yang agak pengecut dari si pelaku. Oke. Mohon nanti didalami oleh teman-teman kepolisian dengan mengundang psikolog ya dari Universitas Muhammadiyah Lampung, ini kan ahli-ahli sekali. Apa yang ingin Pak Heni sampaikan kepada polisi agar jangan sampai lamanya pengungkapan kasus ini justru malah melahirkan ketakutan juga di tengah masyarakat? Digital forensik mohon dimainkan, terutama melihat durasi percakapan antara yang kita duga ini boleh menyebar kepada beberapa orang yang kita duga. Mudah-mudahan digital forensik bisa membantu teman-teman Polda untuk mengungkap
kejahatan yang sangat sadis. Saudara, saya sudah bersama dengan... Menunggu hasil dari barang bukti yang sudah diambil dari puslapor tersebut. Oke. Saya boleh izin lihat barang buktinya? Boleh, silakan. Saudara, ini adalah deretan barang bukti yang sudah diamankan oleh polisi. Saya akan bacakan satu-satu. Ini ada kemeja hijau, baju pink, termasuk juga kaos dalam, ada baju milik Arjun, celana pendek, kemudian juga ini ada parang ya, Pak Kasat. Untuk baju ini boleh dibuka atau boleh dilihat? Di sini kayak gini aja, Mas. Tidak bisa dibuka ya? Iya, karena ini juga kita baru mendapatkannya dari puslapor. Baru selesai dideteksi oleh puslapor dan Iya. dikembalikan ke Polres Polres. Pesisir Barat. Siap. Oke, sebelum kita bahas hasilnya juga ini ada golok ya? Iya, Golok ini milik siapa? milik salah satu saksi yang kita duga juga. Oke. Jadi kemarin juga udah kita kirimkan ke puslapor Oke. untuk dilaksanakan pengecekan. Sebanyak ini goloknya? Iya, di rumah saksi yang kami duga juga kebetulan pekerjaannya itu adalah kebun. Oh, kebun. Makanya Oke. untuk goloknya memang di rumah itu yang dapat kami amankan segini. Termasuk juga parangnya? Iya, Oke. Mohon maaf saya Ya. lihat sedikit. Ada mungkin lebih dari 5 ya? iya, 5 golok yang kemudian ditemukan di rumah salah satu saksi yang diduga iya. menjadi pelaku. Tanpa bermaksud mendahului penyelidikan, apa indikasinya? Mengapa begitu dalam tanda kutip rapih proses pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Memang ini juga ada hambatan pada saat kita melaksanakan olah TKP dikarenakan ada tidak adanya saksi sama sekali yang bertemu terakhir kali kedua korban ini. Kemudian juga yang kedua, pada saat ditemukan dan juga pada saat korban ini meninggal yang telah ditentukan meninggalnya jam berapa oleh kedokteran Oke. di sini, itu situasi hujan. Jadi untuk sidik jari kemudian untuk pengolahan TKP kita di lapangan itu tidak maksimal. Oke. Karena memang untuk di lapangan itu tanah-tanah basah yang bisa membuat alat-alat bukti itu menjadi cacat. Oke. Informasi sebelumnya juga korban membawa golok ya, Iya. tapi informasi yang saya dapat goloknya tumpul. Iya, untuk informasi korban ini memang pada saat kita melaksanakan olah TKP, korbannya ditemukan bersamaan dengan golok milik korban tersebut. Oke. Untuk bagaimana golok tersebut di situasi di TKP tersebut adalah goloknya sudah dibuka dan seakan-akan goloknya itu ditaruh oleh pelaku di badan korban. Oke. Apa indikasinya mengapa golok yang punya korban ini ditaruh di samping jenazah? Untuk indikasi yang kami duga ini bahwa pelaku ini itu untuk mengecoh para penyidik, puslapor dapat mendapatkan alat bukti berupa bercak darah di rumah salah satu saksi yang kita periksa. Oke. Kemudian juga ada serpian kayu yang diduga di dalam serpian kayu itu ada bercak darahnya juga. Oke. Yang itu semuanya akan diperiksa oleh puslapor. Maka dari itu kami menunggu hasil dari puslapor itu. Apabila memang dari hasil tersebut adalah DNA milik korban yang ada di rumah salah satu saksi, maka bisa kita perkuat bahwa saksi tersebut bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Darahnya itu ditemukan di mana? Di bagian rumah mana? Ada yang kita temukan di motor, di tempat gasnya. Oke. Kemudian juga ada di sekitar pintu, juga ada yang di celana, Oke. celana yang ditinggal di rumah salah satu saksi. Kemudian ada juga di baju. Kemudian ada juga di tembok. Disitulah kita bisa berharap bahwa polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, Saya ingin mendalami terkait dengan saksi yang diduga adalah pelaku pembunuhan. ya. Tersebut banyak dari histori yang membuka website-website pornografi. Oke. Kemudian juga pada saat kita memeriksa galeri HP saksi tersebut, ditemukan bahwa ada video sekitar pukul 12 siang, yang dimana video tersebut lokasinya adalah di gubuk, Iya. yang dimana pada saat kejadian itu korban melewati gubuk tersebut.